Wanita ini benar-benar sedang berada di titik terendah hidupnya. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya, padahal ia adalah seorang ibu tunggal yang harus menghidupi putri kecilnya yang sakit-sakitan. Pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Namun kesialan tak berhenti di sana. Begitu sampai di rumah, ia mendapati semua barang-barangnya sudah berserakan di pinggir jalan. Rupanya sang pemilik kontrakan mengusirnya karena terlambat membayar sewa. Padahal Jania sudah berjanji akan melunasinya hari itu juga, karena hari itu ia gajian. Dengan air mata berlinang, Jania hanya bisa memunguti barang-barang penting dan mainan kesayangan putrinya. Pemilik rumah sama sekali tak menggubris penjelasan atau permohonannya dan terus menghinanya. Masih dengan hati yang kacau, Jania kembali menemui bosnya. Ia memohon agar cek gajinya bisa segera diberikan, karena ia harus membayar banyak kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tapi sang bos menolak beralasan bahwa prosedur perusahaan mewajibkan pencairan gaji dilakukan beberapa hari ke depan. Padahal jika saja bos itu sedikit berempati, ia bisa saja membantu seorang perempuan miskin seperti Jania yang sedang sangat terdesak. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba seorang pria asing masuk ke ruangan dan menyebut nama Jania karena mengetahuinya dari tag nama yang tergantung di bajunya. Tanpa diduga, pria itu ternyata seorang perampok. Ia mengancam dengan senjata dan memaksa bos Jania membuka brankas, menguras semua uang. Ketegangan menyelimuti ruangan. Let's go! Pria itu kemudian menyuruh Jania mengambil uang dari atas meja. Namun saat diminta memasukkan uang ke dalam tas, Jania menolak. Tas itu adalah milik putrinya, tas yang sangat ia jaga dan penuh makna. Penolakan itu membuat situasi memanas. Terjadi perlawanan sengit antara Jania dan si perampok. Hingga tanpa sadar, Jania berhasil merebut senjata dan melepaskan tembakan. Seketika ruangan menjadi sunyi, hanya ada Jania dan bosnya dalam keheningan yang mencekam. Namun bukannya berterima kasih karena nyawanya diselamatkan, sang bos justru menuduh Jania bersekongkol dengan perampok. Alasannya karena pria itu sebelumnya sempat menyebut nama Jania, padahal ia hanya membaca tag nama di seragamnya. Tanpa empati, sang bos langsung mengangkat telepon dan menghubungi polisi untuk melaporkannya. Jania yang masih terpukul oleh semua tekanan hidup dan tragedi yang terjadi, tiba-tiba You knew him, your ass is going to... ya, Jania menembak bosnya sendiri. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengambil cek gajinya dari tumpukan uang yang berserakan. Kemudian ia keluar dan melangkah menuju bank. Namun sayang, waktu itu bank sudah tutup. Beruntung manajer bank melihatnya dan memberi kelonggaran khusus. Ia diizinkan masuk dan melakukan transaksi, memberinya sedikit napas di tengah badai hidup yang tak kunjung mereda. Tapi yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nurul. Seorang wanita datang ke bank dengan harapan sederhana, mencairkan cek gajinya. Tapi harapannya seketika pupus ketika petugas bank mengatakan pencairan tidak bisa dilakukan tanpa KTP. Ia lupa membawanya. Wanita itu, Jania, tiba-tiba mengeluarkan senjata. Sontak suasana berubah mencekam. Petugas bank gemetar ketakutan. Sorry, but... Oh, God. Alarm pengaman langsung aktif, terhubung otomatis ke kantor polisi lewat sistem monitor manajer bank. Tak lama, telepon berdering di ruang manajer. Polisi menelpon untuk mengkonfirmasi apakah benar terjadi perampokan. Manajer membenarkan dan diminta untuk memberikan ciri-ciri pelaku. Ia menyebut nama Jania dan menambahkan bahwa wanita itu mungkin membawa bom karena melihat sesuatu yang berkedip mencurigakan di dalam tasnya. Sementara itu di tempat lain, polisi mulai mengumpulkan informasi tentang Jania. Teman-teman dan orang-orang yang mengenalnya menggambarkan sosoknya sebagai wanita yang baik, seorang ibu tunggal yang hanya ingin membesarkan putrinya dengan layak. Mereka tak percaya Jania mampu melakukan kekerasan, apalagi menembak bosnya sendiri. I ain't lying, I'm telling y'all the truth. She wouldn't do this. She's a mother, she got kids, and all that. Seorang detektif bernama Ray tampak berbeda. Ia memperlihatkan simpati terhadap Jania, seolah bisa melihat bahwa di balik tindakannya ada luka dan tekanan yang dalam. Kemudian mereka menerima laporan tentang perampokan bank. Lokasinya ternyata tempat Jania berada. Di dalam bank, teller yang ketakutan langsung mengeluarkan semua uang dan menyerahkannya kepada Jania. Tapi Jania terkejut karena yang ia inginkan hanya satu, mencairkan cek gajinya, bukan mengambil seluruh uang di laci. Ia bahkan mengadu kepada manajer bank, menunjukkan bahwa ia tak berniat jahat. Di luar, mobil-mobil polisi mulai berdatangan. Ketegangan memuncak. Seorang nasabah pria tiba-tiba mencoba merebut senjata dari tangan Jania. Untungnya peluru hanya melesat ke atas. Pria itu segera kabur bersama seorang security bank. Tak lama kemudian, berita mulai muncul di televisi. Namanya disebut sebagai perampok bank bersenjata. Saat itulah kesadaran menamparnya. Ia telah masuk dalam jebakan yang ia sendiri tak sadari. Tapi Jania hanya terdiam. Telepon bank tiba-tiba berdering. Polisi ingin berbicara langsung dengan
perjuangannya. Namun ketika mendengar suara kapten polisi, Janiah menolak bicara. Ia tak percaya pada siapapun. Detektif Ray kemudian menawarkan diri menjadi negosiator. Ia berharap jika suara perempuan yang berbicara, Janiah akan lebih terbuka. Dan benar saja, saat mendengar suara Ray, hati Janiah sedikit luluh. Ia akhirnya mau bicara. Janiah dengan suara lirih mengatakan bahwa ia bukan perampok. Ia hanya ingin mencairkan gajinya. Tapi bujukan demi bujukan dari Ray belum sepenuhnya bisa menembus dinding batin Janiah. Ia sudah terlalu sering dikecewakan, terlalu lama merasa sendirian, dan terlalu sering harus berjuang tanpa bantuan siapapun.